Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Nugraha Wiono dengan NIM 23111110052. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul konkurensi pada mata kuliah sistem operasi. Nah, yang pertama, apa itu konkurensi? Konkurensi merupakan suatu proses beberapa rangkaian dari instruksi secara bersamaan. Hal itu terjadi pada sistem operasi ketika beberapa thread suatu proses berjalan secara paralel. Konkurensi mengakibatkan pembagian search yang memicu sebuah masalah seperti kebuntuan dan kekurangan sumber daya. Selain itu, konkurensi dapat didefinisikan bagaimana caranya menghadapi banyak pekerjaan sekaligus. Konkurensi berkaitan dengan cara dan bagaimana membuat struktur dan cara kerja sehingga banyak pekerjaan bisa dikerjakan secara bersamaan. Konkurensi juga dapat dikatakan sebagai banyak tugas dapat dijalankan dalam jangka waktu yang tumpang tindih. Salah satu tugas dapat dimulai sebelum tugas sebelumnya selesai. Namun, keduanya tidak akan berjalan secara bersamaan. CPU akan menyesuaikan pembagian waktu per tugas dan mengalihkan konteks dengan cepat. Nah, tujuan dari konkurensi itu sendiri ialah untuk memaksimalkan CPU dapat meminimalkan waktu idle. Saat thread atau proses saat ini menunggu proses input-output, transaksi database, atau peluncuran program eksternal, proses atau thread lain menerima alokasi CPU. Di sisi kernel, OS atau operation system mengirimkan interupsi ke tugas aktif untuk menghentikannya. Nah, selanjutnya ada contoh dari konkurensi itu sendiri. Contoh yang pertama yaitu multitasking, yaitu saat dimana pengguna membuka beberapa aplikasi, misalnya browser, pemutar musik, atau editor teks. Sistem operasi mengalokasikan waktu CPU secara bergantian ke setiap proses. Yang kedua, yaitu manajemen input-output atau I/O. Sebuah proses menunggu operasi I/O, misalnya membaca file dari disk. Sistem operasi dapat memberikan waktu CPU ke proses lain untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien. Nah, selanjutnya ada rest condition. Rest condition merupakan sebuah kondisi yang tidak diinginkan terjadi pada sebuah perangkat yang sedang mencoba melakukan dua atau lebih operasi pada waktu secara bersamaan. Namun, karena sifat perangkat atau sistem, maka operasi dilakukan sesuai urutan yang tepat agar dapat dijalankan dengan baik dan benar. Nah, rest condition terjadi jika perintah untuk membaca dan menulis sejumlah besar data diterima pada saat yang hampir bersamaan, dan mesin mencoba untuk menimpa beberapa atau seluruh data yang lama saat data yang lama tersebut masih dalam proses membaca. Hasilnya mungkin berupa satu atau lebih. Nah, contoh dari rest condition itu sendiri, yang pertama adalah penulisan dan pembacaan data secara bersamaan, yaitu kondisi di mana dua thread mencoba mengakses dan memperbarui variabel global secara bersamaan tanpa mekanisme penguncian, misalnya mutex atau semapur. Akibatnya, nilai variabel bisa menjadi tidak konsisten. Selanjutnya, yaitu ada print spooler. Print spooler sendiri yaitu kondisi yang dimana dua proses mengirimkan pekerjaan cetak ke spooler secara bersamaan. Tetapi karena tidak ada mekanisme pengurutan yang tepat, maka hasil cetakan bisa menjadi rusak atau tumpang tindih. Nah, selanjutnya ada semapur. Nah, semapur dalam mata kuliah sistem operasi sendiri ialah sebuah mekanisme sinkronasi yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama oleh beberapa proses atau thread secara bersamaan. Semapur membantu mencegah rest condition
dan memastikan bahwa hanya sejumlah tertentu proses yang dapat mengakses sumber daya kritis pada waktu yang sama. Nah, cara kerja semapur sendiri ada 3 bagian, yaitu pertama inisiasi, yang kedua wait, dan yang ketiga signal. Yang pertama itu inisiasi, yang dimana semapur diinisialisasi dengan non-negatif integer. Dan proses selanjutnya itu ada operasi wait. Operasi ini akan mendekremen nilai semapur. Jika nilai semapur itu negatif, maka proses yang mengeksekusi sistem wait akan mengeblok atau membatasi sistem tersebut. Selanjutnya ada signal, yaitu kondisi di mana jika nilai semapur kurang atau sama dengan 0, maka proses yang diblok oleh sistem sebelumnya, yaitu sistem wait, akan di unblock atau dibuka. Nah, selanjutnya ada contoh dari semapur itu sendiri. Yang pertama yaitu mengatur akses ke database. Dengan kondisi jika beberapa thread mencoba membaca dan menulis ke database secara bersamaan, semapur digunakan untuk membatasi jumlah thread yang dapat mengaksesnya sekaligus, dan juga mencegah race condition dan inkonsistensi data. Selanjutnya ada sinkronisasi antar proses, yaitu jika suatu proses harus menunggu proses lain sebelum melanjutkan, semapur memastikan urutan eksekusi yang benar, mencegah deadlock atau eksekusi yang tidak teratur. Jadi dapat dikatakan semapur ini merupakan sistem untuk mengatur agar beberapa proses itu berjalan dengan lancar dan tidak bertumpukan. Terus selanjutnya ada mutual exclusion, yaitu mekanisme dalam sistem operasi yang memastikan bahwa hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses critical session, yaitu bagian kode yang mengakses sumber daya bersama pada satu waktu. Tujuan dari mutual exclusion sendiri ialah untuk mencegah race condition dan menjaga konsistensi data. Nah, adapun contoh dari mutual exclusion itu sendiri, yaitu yang pertama akses ke file bersama, yaitu jika kondisi di mana dua proses mencoba menulis ke file yang sama secara bersamaan. Sistem operasi menggunakan mutex atau semapur untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat menulis pada satu waktu. Dan contoh yang kedua itu ialah manajemen printer, yaitu kondisi di mana beberapa proses ingin mencetak dokumen. Sistem operasi mengatur agar hanya satu proses yang dapat mengakses printer dalam satu waktu untuk menghindari cetakan yang kacau. Jadi sekian materi konkurensi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa materi konkurensi ini ialah suatu materi yang dimana materi ini menjelaskan bahwa dalam sistem operasi itu sudah diatur sedemikian rupa agar suatu sistem dalam device itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak bertabrakan. Jadi itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.